Ya, selamat siang para pemirsa investor yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali Budi Setianto, kreator dari Easy Stock. Dan pada kesempatan siang ini, pembahasan kita adalah saham-saham yang sudah keluar laporan keuangan tahunan, yaitu 31 Desember 2020, dan kita memilih hot stock di bidang mining. Ada 4 emiten yang sudah merilis laporan keuangan adalah Adaro, Elnusa, PT Vale atau Inco, dan ITMG atau Itamara, ITMG lah intinya stoknya. Nah, sebelum itu kita melihat kondisi IASG. IASG kita tampilkan kedua grafik IASG yang di bawah, yaitu indeks saham harga gabungan. Sekarang masih dalam posisi uptrend, dan di atas adalah grafik yield dari surat utang negara dengan tenor 10 tahun. Kenapa kami tampilkan ini? Memberi gambaran kepada para pemirsa bahwa eh, perpindahan dana itu selalu berasal dari dan datang dari, yaitu pasar modal dan pasar uang. Pasar modal di sini diwakili oleh pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG, dan pasar uang itu ditentukan oleh surat utang negara, yield surat utang negara atau yield government bond dengan tenor 10 tahun. Dan kita bisa buktikan bahwa ada switching atau perpindahan, shifting daripada dana. Kita lihat di awal tahun 2020 itu terjadi penurunan tajam 40% lebih, IHSG anjlok, tetapi pada saat yang sama yield government bond naik dengan besaran yang kurang lebih sama 40%, dan kemudian perjalanan berikutnya setelah terjadi kontraksi, IHSG mulai rally naik perlahan, dan juga SUN government bond yield juga mulai mengalami penurunan, kontraksi penurunan, dan itu juga kelihatan dari gerakan-gerakan grafik itu. Kalau IHSG turun, itu government bond yield naik. Oke, kita lihat saham-saham, ini saham-saham bukan farmasi tapi saham-saham di BEJ, di BEI, yaitu saham-saham LQ45. Dan itu di dalam LQ45 yang Anda lihat di dalam layar, ini ada berbagai macam industri, dan itu keempat saham yang kita pilih ada Adaro, Inco, ITMG, Elsa, dan satu lagi apa? ITMG, Elsa, Adro, dan Inco. Ya, 4 saham yang kita pilih itu masuk di dalam list LQ45. Nah, ini saham LQ45 ini. LQ45. Ini juga saham LQ45. LQ45. Oke, jadi kita memilih saham-saham liquid, dan kebetulan keempat saham itu sudah merilis laporan keuangan yang terakhir yang ada di informasi publik, karena kuartal ke-1 jelas belum berakhir. Kuartal ke-1 itu berakhir 31 Maret, jadi laporan itu baru keluar paling telat 1 bulan setelahnya. Kalau kita teliti lebih dalam, Adaro itu adalah perusahaan yang memiliki konsesi penambangan batu bara. ITMG atau Indo Tambang Raya Megah juga memiliki bidang usaha yang sama dengan Adaro, adalah memiliki konsesi penambangan batu bara. Elnusa atau Elsa itu
memproduksi dan juga sebagai beraktivitas sebagai kontraktor untuk bidang oil and gas. Keempat adalah Vale Indonesia atau berkode sahamnya INCO, ada yang bergerak di bidang nikel. Jadi mineral, tambang-tambang mineral. Dari tabel berikut kita bisa membandingkan market capitalization-nya. Yang terbesar itu adalah Adaro, yang terbesar adalah INCO. INCO itu 63 triliun, Adaro 38 dan ITMG 14. Elsa memang tidak terlalu besar, cuma 2,7 triliun. Volume perdagangan terbesar juga dikuasai oleh INCO dengan 89 juta. Kalau Adaro 79 juta. Jumlah saham yang beredar, Adaro yang paling besar. Nah, artinya dari segi harga pun juga INCO yang paling besar karena INCO memiliki market cap yang terbesar. Kita lihat pergerakan harga sahamnya satu persatu. Oke. Nah, seperti kita sebutkan di atas, kita pada kesempatan webinar ini, kita akan melihat pergerakan harga dan kita akan membandingkan dengan nilai wajar. Kita lihat Elsa sebagai perusahaan petroleum yang bergerak di oil and gas, itu mengalami rally yang panjang, yaitu sekitar 1, 2, 3, 4, 5 dan posisinya masih uptrend sekarang, masih uptrend. Dan kalau kita lihat posisi tertinggi dia adalah 525, mulai bergerak di atas 250, jadi ada kenaikan 2 kali lipat, kemudian turun lagi. Sekarang kalau dilihat dari harga awal di bulan 11 itu sekarang di level 400 ya, kenaikannya itu sekitar 150 ya, 150 dibagi 250 lah, itu akan bergerak di sekitaran 150 bagi 250, sekitar 60% lah kenaikannya. Tapi di akhir tahun itu mereka mengalami kenaikan yang luar biasa. Oke, tentunya kenaikan yang tinggi di periode akhir tahun sampai awal tahun itu kira-kira ada kenaikan sekitar ya 360 ke 500 lah, 500 kurang 350, ada sekitar 45% lah naiknya itu. Nah, kenaikan 50% itu cukup cepat. Rally-nya itu coba sekitar 1, 2, 3, 4, sekitar 1 minggu lah. Itu akhirnya turun lagi, kembali ke posisi awal, turun lagi 40%, naik 40, turun lagi 40, atau bahkan turunnya lebih sedikit. Sekarang posisi masih uptrend meskipun pergerakannya melambat, akselerasinya lambat. Berikut, ini kalau kita lihat pergerakan crude oil, ini pasar minyak dunia ya, mengalami kontraksi yang luar biasa. Di bulan April 2020 itu mengalami suatu kontraksi dari nilai $60 lebih menjadi di bawah 20. Tiba-tiba naik lagi sampai sekarang balik ke posisi semula menjadi 60. Dan posisi terakhir ini memang terjadi uptrend nih di sini nih. Kita lihat antara November 2020 sampai awal 2021 atau sampai Januari lah, itu naiknya luar biasa juga di sini. Naik dari level 40 ke 50 atau dari level 37 ke 50. Coba kita lihat 50 37. Ya, ada kenaikan 35%. Ini juga ternyata diikuti oleh grafik sahamnya.
Di situ kelihatan bahwa Elsa naik, tapi kemudian turun lagi. Juga perkembangan volume diikuti dengan sesuai dengan pergerakan kenaikan harga dan penurunan harganya. Kemudian saham Inco. Nah, Inco saat ini mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu penurunan dari 5.400 ke level 4.800. Terus itu turun sekitar 13%. Turun sekitar 13%. Memang kalau dari awal sekitar 3.600 sampai ke 7.000 itu naiknya 2 kali lipat, kemudian turun lagi. Apa yang menyebabkan? Kita lihat pergerakan daripada pasar nikel dunia. Pasar nikel memang turunnya drastis. Dia sempat mengalami rally atau uptrend yang eh, cukup cepat dari level 11.000 sampai ke level 19.000. Jadi kalau kita lihat persentasenya ya sekitar 75% lah. Dia mengalami kenaikan 70 sampai 80%. Ini rally terus dan akhirnya anjlok lagi cukup dalam, yaitu sekitar dia 20.000 sampai turun ke level ya lumayan, turunnya drastis juga. Turunnya drastis itu. Kemudian kita lihat saham lain, Adaro juga mengalami penurunan yang luar biasa. Dia naik tajam tuh, sempat masuk ke level 1.550 dari level 11.050. 11.000. Sorry. Ya, itu naiknya 41%, 40% ya. Kemudian turun lagi hampir ke posisi semula, cukup signifikan juga. Nah, yang terlihat cukup tinggi ini adalah ITMG dari posisi 8.600 naik ke level 15.700. Kurangin 8.800. Kenaikan lumayan tinggi sekali, 80%. Kemudian mengalami penurunan. Memang harga saham ini sudah secara satuan per share-nya tinggi ya. Nah, kita lihat itu kan terjadi kontraksi atau rally yang sangat tajam di bulan 11 sampai bulan 12. Nah, ini Adaro juga kelihatan ya dari bulan 11 ke 12 naik. Itu apa yang menyebabkan kita lihat harga coal dunia. Memang coal dunia naik sangat tajam nih periode November sampai Desember, naiknya luar biasa. Naiknya juga itu boleh dibilang 85 kurang ya 50% naik ya. 50%, hampir 50% lah. Naiknya sangat-sangat tinggi. Oke, kita lihat berita-berita yang beredar di media cetak atau media online, apa yang mengiringi dari pada emiten-emiten yang kita sedang bahas. Pertama kita lihat Elnusa. Elnusa itu dari highlight yang saya blok warna kuning, itu turunnya 8% itu pendapatannya. Labanya malah merosot 30%. ITMG itu juga turun sebesar hampir 70% labanya. Pendapatannya 30%. Jadi, tapi kenapa mereka naik di sini? Kenapa ITMG naik? Yaitu banyak berasal dari pergerakan daripada harga daripada batu bara dunia. Oke.
kita lihat Adaro. Adaro laba bersihnya juga turun sekitar 64% dari tahun sebelumnya. Vale Indonesia atau Inco, di situ tertulis kabar bahwa laba itu naik 44%. Tetapi pendapatan itu sebetulnya turun. Nah, ini kita lihat nanti lebih dalam. Tapi yang jelas semuanya sentimen negatif. Sehingga dari emiten yang kita lihat pergerakan harganya, itu hanya Elsa lah, El Nusa yang masih menunjukkan uptrend. Meskipun pergerakannya lambat ya, ini sangat lambat sekali nih, akselerasinya. Karena memang kondisi beritanya, kondisi kinerja keuangannya tidak bagus. Inco meskipun naik malah jeblok dia. Adaro juga turun, belum bangkit lagi. Ini ITMG juga flat. Nah, dari news yang kita peroleh, itu negatif semua. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita masih punya peluang upside kalau kita melakukan pembelian saham-saham keempat emiten yang sedang kita bahas, atau malahan kita berpotensi untuk downside atau untuk turun. Nah, itu kita harus membandingkan dengan nilai wajarnya sesuai dengan pelaporan kuartal keempat. Yang kita bahas adalah kinerja keuangannya. Dari kinerja keuangan itu sebagai parameter-parameter masukan, itu akan kita olah ke dalam suatu formulasi. Formulasi yang menganut paham fundamental. Paham fundamental yang berorientasi kepada analisa kuantitatif, yaitu kita menghitung nilai wajarnya. Nah, itu kalau kita mengenal beberapa metode, ada metode EBITDA, earning before interest, taxes, depreciation, and amortization. Kita punya metode price to book value. Kita punya metode price earning ratio. Kita punya metode enterprise value. Nah, tetapi dari sisi atau sudut pandang kami sebagai kreator easy stock, yang paling tepat adalah discounted cash flow. Itu pun belum sepenuhnya tepat. Karena apa? Karena rumusan-rumusan itu tidak komprehensif. Sedangkan kita, nah di sinilah, rumusan atau dasar appraisal dari saham easy stock itu berorientasi atau mengacu kepada formulasi yang dibuat oleh Benjamin Graham. Benjamin Graham adalah penulis buku investment klasik, yaitu Security Analysis and Intelligent Investor. Benjamin Graham itu adalah gurunya Warren Buffett. Para pemirsa pasti sudah tidak asing siapa Warren Buffett. Warren Buffett itu adalah investor yang merupakan 5 besar orang terkaya di dunia, tapi mungkin sekarang sudah di dalam 10 besar, tetapi dia di 5 besar itu selama 30 tahun terakhir. Nah, sebelumnya dia bertengger di nomor 2 terus selama 10 tahun lebih di bawah Bill Gates. Sekarang ini pergerakan sudah berubah karena yang lebih muda udah naik mengambil posisi teratas seperti Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan selain sebagainya. Jadi sebagaimana kita mengenal Warren Buffett yang sudah sangat mendunia dan menjadi idola para investor, Warren Buffett itu di dalam atau di dalam buku yang berjudul Warren Buffett Speak,
yang dia tulis oleh Janet Law itu dia menyatakan bahwa gaya investmentnya mengacu 80% kepada formulasi atau teori Benjamin Graham dan 15% itu mengacu kepada Philip Fisher. Nah, saya coba menerangkan secara singkat. Security analysis itu betul-betul menitik beratkan kepada perhitungan kuantitatif. Jadi parameter-parameter internal keuangan yang dipakai. Nanti akan kita bahas lebih detail apa saja parameter keuangan internal dan juga ada parameter keuangan eksternal. Parameter keuangan eksternal itu ada dua. Pertama adalah government bond yield yang tadi di awal kita bahas, surat utang negara dengan tenor 10 tahun, yang itu adalah yang kita jadi acuan adalah yield-nya. Government bond yield itu ditenderkan tiap hari. Ditenderkan tiap hari dan berubah setiap hari, dan government bond yield itu menggambarkan tingkat risiko daripada suatu negara menurut sudut pandang investor global, di mana dia akan memperhitungkan tingkat risiko suatu negara di dalam berinvestasi. Makanya semakin persepsi risiko itu makin tinggi, yield-nya juga naik. Yield itu adalah imbal hasil. Imbal hasil yang diharapkan oleh investor global di dalam menempatkan uangnya di negara lain. Nah, jadi itu sangat-sangat mempengaruhi pergerakan dari IHSG seperti kita telah bicarakan di awal. Dan faktor eksternal kedua adalah average growth daripada industri yang terkait di mana emiten itu berada. Katakan Adaro lah yang kita melihat average industry growth untuk perusahaan-perusahaan pertambangan batubara. Kalau Inco misalnya, kita melihat average growth daripada perusahaan-perusahaan nikel. Oke. Apa perumusannya? Inilah skema rumus daripada easy stock. Nah, kita mulai daripada data mentahnya. Data mentahnya itu adalah free access, ada di Bursa Efek Indonesia, mulai dari kuartal 1, 2, sampai laporan tahunan, dan ada official company website, manakala BEJ belum atau masih berproses untuk mengupload data laporan keuangan terakhir. Bisa aja kita dapat dari official company website. Dari data-data keuangan itu kita akan melihat profit and loss statement, cash flow statement, balance sheet statement, dan catatan auditor's note. Dari profit and loss dan cash flow, kita akan mengekstrak namanya free cash flow. Nah, free cash flow ini kita kombinasikan dengan average industry growth. Dari sisi balance sheet dan auditor's note, kita akan memperoleh net working capital dan surplus atau deficit balance sheet. Keduanya itu digabungkan, dikombinasikan dengan government bond yield. Kita ekstrapolasi atau kita proyeksi 10 tahun ke depan, kita menggunakan discount factor yang berlaku dan mengapply atau menerapkan metodenya Benjamin Graham, yaitu margin of safety. Kita pakai defaultnya adalah 30%. Sehingga kita keluar dari, kita bisa mendapatkan output nilai wajar tertinggi dan terendah. Nah, sebetulnya ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh para investor yang familiar dengan analisa teknikal. Pada analisa teknikal Anda sangat pasti familiar dengan sebutan support dan resistance.
intinya sama. Bedanya adalah analisa teknikal tidak mempedulikan atau tidak memasukkan faktor parameter keuangan perusahaan. Sama sekali tidak. Mereka hanya melihat pergerakan supply and demand. Mereka hanya melihat pergerakan daripada harga perusahaan para emiten yang bisa diproyeksikan ke depan dengan metode-metode khusus seperti berapa macam grafik, seperti berapa macam teori, dan kebetulan kami adalah para kreator dari Easy Stock. Kami hanya fokus kepada analisa fundamental. Analisa fundamental yang kita perkenalkan di sini dalam aplikasi Easy Stock yang dapat diakses di mobile phone versi Android. Jadi analisa ini bisa Anda cari di Google Play. Anda ketik Easy Stock, oke. Ada logo lingkaran yang merah dan hijau. Anda klik lagi, Anda download. Setelah Anda download, Anda open, Anda akan melihat tampilan 4 bendera. 4 bendera ini Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand adalah negara tetangga kita. Pada saat ini, pada periode pre-launching, ini sudah bisa diakses secara free. Kita hanya menampilkan saham-saham yang listed di BEJ, ada 720 saham sampai detik ini, mungkin 721 yang sudah listed. Nah, tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, itu ada di bawah ada forecast simulator. Apa ini? Coba kita klik. Ini gunanya adalah untuk para pengguna Easy Stock yang memiliki perusahaan startup atau yang berkeinginan untuk merencanakan IPO di suatu waktu ke depan, atau sekedar hanya ingin mengetahui berapa nilai wajar perusahaannya mereka. Anda bisa menggunakan ini. Karena formulasi yang tertampil di layar besar ini, formulasi ini sudah terprogram secara otomatis dan secara robotik. Mereka akan mengupdate setiap hari government bond yield dan pergerakan harga daripada emiten yang sudah go public. Sedangkan yang perusahaan yang masih private itu bisa menggunakan ini untuk menilai berapa nilai wajar dari perusahaan Anda. Anda klik di sini, Anda akan melihat PT ABCDEF. Ini dari sisi kami, mungkin dari sisi Anda harus mengisi nama perusahaan Anda, bergerak di bidang apa, dan lain sebagainya, industri apa, dan Anda bisa klik di sini yang hijau. Nah, report yang Anda masukkan, report tahun berapa? Nah, misalnya report 2020 tahunan. Anda bisa mengisi kolom-kolom yang ada listnya di depan layar Anda. Revenue growth average Anda pilih, misalnya Anda bisa take a guess lah, 3%, 5%, whatever lah. Government bond yield ini default. Capital expenditure tentunya Anda harus memasukkan, karena semua usaha itu pasti melakukan pengembangan usaha, mereka harus melakukan belanja modal, dan kemudian net income after tax, utang jangka pendek, jangka panjang, dan situ ada terselip intrinsic value discount, ini margin of safety, dan itu di default 30%. Nah, lantas ada jumlah saham beredar. Kalau Anda belum listed kan pasti Anda bisa melihat neraca akte, di akte notaris pembuatan perusahaan Anda yang sudah atau yang posisi update-nya. Terus ada ekuitas, ada aset lancar bersih, sehingga Anda bisa tahu nih nilainya berapa. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, balik lagi ke rumus itu, kita masuk ke sini.
Ini ada 720, ini free of charge. Anda bisa katakan kita melihat Inco atau kita mencari ya ITMG. Sorry, Adaro lah. Adaro ya. Adaro. Nah, apa yang kita lihat di situ? Saya pikir sebelum kita masuk sini, kita mundur sebentar. Dari mana sih asalnya? Rumus ini menggunakan apa saja? Ini kan ada quarterly financial report yang rilis by Bursa Efek Indonesia. Laporan seperti apa? Nah, Anda bisa akses. Laporan yang kita pilih atau laporan yang kita analisa hanya laporan financial report long list, bukan short list. Kalau short list seperti ini. Short list ini biasanya yang dirilis di koran, media Indonesia, atau mungkin bisnis Indonesia. Ini tidak lengkap dan tidak komprehensif. Di dalam laporan ini kebetulan BTN ya, yang selalu rutin merilis laporan di suatu media, mungkin media Indonesia, dan apa yang disampaikan di dalam laporan shortlist ini hanya laporan yang menyediakan data-data di profit and loss statement, balance sheet statement, cash flow statement, dan equity changes. Di situ kita bisa, nah kalau kita lihat ya, ini kan Adaro kita buka dulu lah di sini. Nah, kita lihat list. Nah, di situ kalau kita menggunakan metode isi stok untuk memperoleh nilai wajar sahamnya, di dalam laporan long list kita tidak akan pernah menemukan namanya capital expenditure. Kita tidak, hanya jarang lah mungkin ya, yang dirilis di short report, di short list report, financial report tentang depreciation. Kita tidak pernah melihat di dalam short list, khususnya untuk perbankan, non-performing loan. Piutang yang sudah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Penambahan aktiva tetap. Penambahan accumulated depreciation. Biaya-biaya lain yang bukan merupakan recurring atau biaya rutin, atau biaya atau pendapatan yang hanya insidental. Seperti banyak di laporan akuntansi menyatakan ada pendapatan yang berasal dari pelepasan aktiva tetap. Pelepasan aktiva tetap itu umumnya adalah menjual aktiva perusahaan, seperti mobil, seperti tanah, dan lain sebagainya. Itu adalah insidental. Dan nggak mungkin itu rutin akan terjadi pendapatan atau biaya itu. Kayak semacam Adaro itu perusahaan pertambangan, bukan perusahaan yang jual aset. Bukan penjualan yang jual mobil, penjualan yang jual tanah, bukan. Nah, itu harus diabaikan di dalam perhitungan dengan metode isi stok. Jadi real yang kita lihat, core bisnisnya apa, gitu. Kemudian ada seperti selisih kurs. Selisih kurs itu adalah catatan akuntansi saja. Indosat mengalami keuntungan karena berasal dari keuntungan selisih kurs. Itu nggak real. Itu sebenarnya kalau kondisi kursnya itu stabil, tentunya dia merugi atau labanya tidak setinggi itu. Oke, jadi kita sudah sepakat ini long list yang kita pakai, karena di dalam long list itu, nah di sini kita bisa mendapatkan penjualan, belanja modal, utang jangka pendek, jangka panjang, laba bersih setelah pajak, akumulasi penyusutan,
net current asset, dividen, pendapatan kotor, pendapatan dan biaya lain-lain. Ini semua masuk di dalam formulasi, tinggal Anda akses saja, tidak Anda download itu aplikasi Easy Stock dari Google Play, dan Anda bisa memperoleh data-data keuangan. Nah, ini sebetulnya bisa Anda lihat, bisa mundur karena ini kan ada tanggalnya. Anda bisa memperoleh data sebelumnya. Tentunya data sebelumnya itu laporan keuangannya pasti lebih tua dari yang sekarang. Yang sekarang ini kan masih Q3 2020. Sebetulnya hari ini baru kita update ya 2020 untuk Q4. Nanti akan kita tampilkan sambil jalan karena ini masih dalam tahap pre-launching. Kita belum bisa secepat itu untuk menampilkan. Nah, ini Anda bisa cari tanggal mundur untuk melihat hasil daripada intrinsic value di waktu-waktu sebelumnya. Nah, yang kita sasar, tujuan akhir kita adalah intrinsic value. Di sini intrinsic value-nya adalah 3.000 sekian, dan yang tertinggi, yang terendahnya 1.600. Sedangkan harga closingnya adalah 1.175. Nah, ini adalah pelaporan Q3. Bagaimana pelaporan Q4? Q4 yang kita baru update saat ini, itu sebetulnya sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan yang angkanya tidak sama dengan angka yang tertampil di Easy Stock. Mungkin ada perubahan di sini, saya tidak tampilkan, tapi saya juga bisa melihat posisi yang Adaro ya. Adaro posisi terakhir Q4 2020, dia karena mengalami penurunan daripada laba, penurunan daripada penjualan, laba dan sebagainya, cash flow-nya juga pasti menurun, sehingga terjadi penurunan daripada nilai wajarnya. Yang bisa saya informasikan, posisi closing price sekarang 1.175, intrinsic value yang tertinggi adalah 1.500, tetapi yang lower band itu turun hanya di bawah Rp300. Artinya apa? Harga saham ini berada di antara intrinsic value terendah dan intrinsic value tertinggi. Artinya apa? Adaro ini prospek kedepannya itu mempunyai potensial upside sampai naik ke 1.500. Dan intrinsic value lowernya akan mempunyai potensi downside yang cukup dalam. Nah, ini akibat dari report yang yang disampaikan di dalam ini sebelumnya, bahwa di dalam slide sebelumnya kita lihat, ini agak di dalam sebelumnya bahwa tadi kan kita bicara nah, di sini ada penurunan kan. Inilah yang menyebabkan saham itu menjadi berubah, karena saham ini diupdate terus. Nah, kita coba melihat history daripada keuangannya. Adaro kalau di layar ini layar mungkin agak kecil ya, tapi Anda bisa perhatikan dengan Anda bisa mengenlarge video ini, Anda bisa download. Revenue memang mengalami penurunan yang cukup tajam ya.
tahun 2018 tuh sekitar 52 triliun, sekarang terpangkas menjadi 36. 36. mm, 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 mm. Oke, 36. Dan terus menurun terus, net profitnya juga turun dari 7 triliun sekarang menjadi hanya 2 triliun. Jadi terjadi kontraksi yang cukup dalam. Free cash flow itu mungkin datanya belum terisi, itu ya itu mungkin terjadi kontraksi cukup besar lah free cash flow-nya itu ya, dari 7 triliun menjadi sampai di bawah setengah triliun lebih gitu. Kita lihat Inco juga mengalami penurunan meskipun nggak terlalu signifikan. Tahun 2018 11,7, turun menjadi 11, sekarang 10,7 triliun. Net profitnya juga, tapi net profitnya naik dia dari kurang dari 1 triliun 910 miliar 806 miliar, sekarang 1,1. Ini disebabkan karena eh, ada efisiensi lah. Tetapi dari free cash flow dia turunnya cukup drastis, setengahnya. Dari 2,6 triliun tahun lalu sekarang cuma 1 triliun. Nah, ini juga net current asset turun, net working capital turun, semua turun, hanya total liquidation itu tidak, neraca tidak defisit, tetap menjadi positif malahan karena kemungkinan ada pengurangan daripada hutang jangka panjangnya. Elsa ini turun juga. Net profitnya menurun meskipun nggak terlalu, kalau dari 2018 tuh naik dari 270 naik ke 356, kemudian turun lagi menjadi 250. Capital expenditure mengalami kenaikan yang tajam sehingga free cash flow-nya negatif. Free cash flow negatif, tetapi net working capital dia naik, net current asset-nya dia naik. Nah, ini eh, secara sisi earningnya Elsa ini tidak terlalu baik karena dia malah merugi di sini. Merugi dalam pengertian free cash flow ya. Kalau kalau labanya naik, tapi karena dia capital expenditure tinggi, otomatis free cash flow-nya tinggi. Kita lihat ITMG. ITMG juga mengalami penurunan 26 miliar, 24 miliar, turun lagi tahun 19. Tahun ini cuma 17 miliar. Net profitnya juga yang tadi 3,7 miliar, sekarang 3,7 triliun, turun menjadi 1,8 triliun, sekarang cuma setengah triliun. Nah, ini semua terjadi penurunan. Nah, artinya gini, sebelum kita masuk ke lebih dalam tentang berapa nilai wajarnya, kenapa nilai wajar itu penting? Saya mencoba menganalogikan nilai wajar itu adalah ibarat Anda ingin membeli mobil bekas. Kenapa saya bilang ini mobil bekas? Saham yang sudah masuk bursa itu saham bekas. Saham baru Anda harus belinya di IPO sebelum masuk bursa. Anda harus membeli book building, membeli pada saat sebelum masuk pasar sekunder atau masih berada di pasar primer. Nah, untuk mobil baru itu pasti sudah ditetapkan harga di pabrik, melalui pabrik. Kalau Anda beli Avanza, barunya ya mungkin 150 juta, atau saya nggak tahu persis harganya. Avanza 2021 lah misalnya. Dengan grade yang standar sekian, tipe sekian, model sekian. Nah, kalau di IPO itu sudah jelas, kayak saham mau go public, saham unik, atau saham BEPS yang go public yang kemarin itu saham unik, itu harganya saya nggak tahu, 115 kali, saya belum cek, itu kan sudah ditentukan dari pabrik. Sedangkan kalau saham bekas, itu nggak ada standarnya kalau untuk stok. Kalau untuk mobil tuh
pasar meng-create suatu standar. Yang tidak ada standar itu adalah mobil klasik, collector's item, itu tidak ada. Nah, itu tidak ada standarnya. Nah, saham-saham itu baru bisa apa? Anda tahu nilai wajarnya berapa kalau Anda punya perhitungan yang tepat. Saya bilang tadi, perhitungan ada macam-macam. Ada EBITDA, ada enterprise value, tapi Anda boleh periksa teori-teori itu. Tidak ada yang sekomprehensif rumus yang tadi saya sampaikan. Rumus ini. Nah, nggak ada yang komprehensif seperti rumus ini. Metode-metode lain hanya berkonsentrasi pada sisi earning. Sekarang bagaimana Anda mencetak atau emiten mencetak profit yang besar? Profitnya naik 50% dari tahun lalu. Tapi belanja modalnya tinggi, 3 kali lipat dari tahun lalu. Otomatis free cash flow dia akan jauh turun. Nah, itulah yang Anda harus perhatikan. Tapi berapa pengamat itu berargumentasi. Argumentasi mereka tuh adalah saham-saham atau capital expenditure itu biaya oleh utang. Jadi bayarnya dengan installment. Itu tidak bisa diterima. Kalau Anda melihat perusahaan-perusahaan capital intensif seperti perusahaan telekomunikasi, Indosat, Excel, Telkom, Friend, itu tiap tahun belanja modalnya triliunan. Tiap tahun. Ya bisa saja pembiayaannya dengan pihak ketiga, dengan obligasi atau dengan loan perbankan. Tapi kan tiap tahun dia akan spending untuk capital expenditure. Nah itulah, ini kan seperti balik lagi kepada nilai wajar. Kalau Anda beli Avanza, katakan 2014 harga standar marketnya itu ada di internet, Anda bisa browsing berapa. Tahun 2014 katakan itu 100 juta. Nah angka 100 juta itu kan harus memenuhi syarat dan kondisi tertentu. Kalau Anda saat ini Anda ingin mencari mobil Avanza dan Anda ketemu sama suatu mobil Avanza dengan tahun yang Anda cari dan ditawarkan 100 juta, tentunya Anda harus periksa kan? Anda harus periksa kondisi. Bodinya seperti apa? Lantas Anda harus cek bannya itu aus atau tidak. Nah, itu tidak bisa. Jadi tidak bisa serta-merta Anda tuh Anda tidak bisa langsung melakukan pembelian. Karena pada dasarnya itu harus sesuai dengan kondisi. Ya, kondisi itu tidak bisa Anda tidak bisa Anda langsung beli, tidak bisa. Jadi Anda harus periksa suatu kondisi. Seperti apakah Anda mau beli Toyota Avanza dengan kondisi bagus, kilometer rendah, servis berkala rutin, semua itu bagus semua. Tetapi Anda ditawarkan dengan harga katakan 130 juta. Apakah Anda serta-merta mau beli? Nah, di dalam saham itu kan Anda harus jual lagi. Suatu saat Anda mau jual. Nah, kalau mobil sebagai aset yang bergerak, otomatis depresiasi kan akan turun. Kalau saham kan tergantung kinerjanya. Kalau kinerja bagus dia naik. Kinerja keuangan. Kalau kinerjanya turun ya dia akan turun. Jadi saham itu kan ada perusahaannya, ada operasionalnya. Dan itu saham itu akan bergerak menurut kinerja keuangannya mereka. Kalau mereka laba yang naik, ikut naik. Kalau free cash flow-nya naik, ikut naik.
Tapi kalau laba yang naik, free cash flow-nya minus, kan bisa terjadi. Banyak hal trik-trik yang terjadi di pelaporan keuangan yang itu tidak bisa disebut bahwa trik-trik itu adalah menyalahi atau manipulasi, tidak bisa karena itu mereka itu bergerak di eh, wilayah yang masih di dalam kaidah standar pencatatan akuntansi. Seperti saya bilang, mereka bisa memasukkan pendapatan hasil penjualan tanah. Apakah salah? Nggak salah. Tapi sebagai orang yang menghitung nilai wajar, kita harus mengabaikan itu. Karena tahun depan nggak ada lagi jual tanah. Nggak ada jalan jual armada mobil. Disitulah yang penting bahwa Anda itu harus tahu nilai wajarnya. Nah, dengan menggunakan eh, easy stock ini, Anda akan terbimbing untuk menemukan nilai wajarnya. Nah, ini saya bilang. Kita balik lagi ke aplikasi ini. Selain nilai wajar, setiap saham yang ada dan diupdate setiap hari, diupdate per kuartal, itu Anda bisa dapat tambahan informasi seperti market cap-nya berapa. Ini semuanya update. Ini semuanya robotik, hanya tidak real time ya, karena sistem kami mengambil data kemarin. Kita akan ekstrak data itu dari bursa. Setiap harinya itu mulai dari closing hours ya, katakan jam 5. Jam 5 nanti jam 9 malam, terus jam 12 malam. Jadi kita pasti selalu update karena harga itu berubah terus. Listed stock juga bisa berubah kalau ada corporate action. Semua sudah terrangkum, terreport di dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian ada rasio-rasio keuangan, return on equity, debt to equity, profit margin, gross profit margin, working capital, dan lain-lain. Nah, di sini ada video profile. Anda bisa lihat video profile apa. Nah, ada row. Nah, di sini ada nih, video mengenai perkenalan perusahaan Adaro. Oke, kita buka lagi. Nah, di situ kita bisa lihat apa yang ini lagi, company profile. Company profile mungkin nggak terlalu signifikan penjelasannya, tapi di sini Anda bisa melihat dari industri apa. Terus kemudian apa lagi? Historical chart. Bisa 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, per minggu, dan lain-lain. Oke, yang menarik dari sini aplikasi Stok, kita punya aplikasi premium, yaitu aplikasi berbayar, yaitu aplikasi stock simulator dan best stock selection. Stock simulator kami sudah perkenalkan di awal. Nah ini, Anda bisa robah di sini. Misalnya, Anda melihat growth-nya itu 0%. Ini kan analisa Anda. Anda melihat profitnya itu turun. Anda profit, net income ini 2 triliun ya, 123. Kita robah 1,6. Sorry. 16, 123, 123, 123. Kita lihat berapa nilainya. Turun kan 2335. Lower bandnya turun di bawah itu. Nah ini bisa Anda exercise sendiri. Tergantung dari mana Anda melihat. Kalau Anda sudah punya laporan keuangan 2014, masukin aja di sini. Mungkin karena kami juga masih status pre-launching, Anda yang memang mempunyai interest sebagai analis, Anda bisa mengeksersis sendiri di sini. Anda bisa masukkan data, misalnya Anda sudah di depan Anda ada laporan keuangan, Anda masukkan aja di sini. Nah, perlu saya jelaskan di sini, ini kan laporan yang tertampil dari kami, ini
Defaultnya masih Q3 2020. Ini apa? Prinsip kami adalah kami selalu setahunkan. Kita annualize, kita bikin 12 bulan. Kalau masih laporan 31 Desember itu sudah 12 bulan. Kalau laporan itu 30 September berarti masih 9 bulan. Kita harus setahunkan. Artinya kali 4/3. Kalau laporan itu kuartal 1 31 Maret 2021, kita melihat setahun dari Januari sampai Desember 2021. Artinya laporan per 31 Maret kita kali 4. Yang dikali 4 apanya? Hanya sisi earning. Kalau sisi balance sheet itu sudah mencerminkan kondisi yang kurang lebih sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi analisa kita sudah melakukan prediksi. Oke. Berikut kita lihat aplikasi yang lain di dalam premium itu best stock selection. Di sini Anda lihat, itu Anda bisa mensort under value, over value, ranking harga, volume, directionnya dari atas ke bawah, stock price-nya itu dari 50 ke 55.000, terus net current asset-nya mulai dari 0 sampai berapa, sampai 1,5 triliun, free cash flow, dividen, beberapa rasio-rasio ini ada market cap, revenue growth, return on equity, debt to equity, dan lain sebagainya. Sekarang saya melihat yang under value aja. Under value, terus saya melihat volume yang misalkan 1 juta. Saya mau cari mining aja. Mining saya mau cari yang coal mine. Apply filter. Nah, ITMG ada, PKPK ada, ADRO ada, PTBA ada. Yang volume penjualannya itu di atas 1 juta lembar. Nah, di sini Anda bisa mengexercise, Anda bisa mencoba berbagai macam kombinasi, dan silahkan Anda bisa download itu kalau emang ingin mengetahui lebih banyak semua saham yang ada di BEI, yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau Anda sudah siap untuk move on to premium apps, Anda bisa transfer 150.000 untuk per bulan. Anda bisa menggunakan aplikasi fitur stock simulator dan fitur best stock selection. Dari situ Anda bisa membandingkan. Nah, ini yang penting begini, kalau Anda dalam posisi seperti ini, apakah ini saham sudah murah? Nah, kita bisa lihat seperti ADRO tadi, dengan laporan terakhir itu memang ada posisi downside ternyata, meskipun upside-nya masih ada. Kalau ITMG itu posisinya masih potensinya masih upside potensial masih tinggi, masih sekitar 59% ke atas. Masih mungkin ya, tetapi karena saham ini sangat tergantung dari situasi dan kondisi, tentunya paling tidak Anda bisa pasang long term untuk saham-saham ini. Anda juga bisa melihat histori dari harga, kapan Anda ingin beli harga itu. Nah, stock valuation dengan easy stock ini, Anda bisa pakai ini sebagai complementary tools. Kalau emang Anda tuh familiar sama technical analysis, Anda sebagai chartist, pakailah itu aja. Pakai itu aja sebagai pegangan Anda, dan saya tidak mengusulkan easy stock sebagai alat utama, primary tool, tapi secondary tool. Anda bisa cek, supaya gini, kalau saham itu, misalnya begini, misalnya, nah, ini ada saham batubara lain, saham bumi. Ini saham dari 50 flat terus naik ke 150, sekarang turun lagi ke 59.
Kita lihat kita lihat saham bumi di sini. Berapa sih dia? Betulkah dia? Negatif. Artinya negatif apa? Saham ini tidak bisa dinilai. Kenapa negatif? Anda bisa cek lah. Free cash flow dia tuh positif negatif. Oke. Positif, tapi hutangnya berapa? Neracanya gimana? Beban hutangnya gimana? Net current assetnya di situ 4,2 triliun. Utang jangka pendeknya sendiri itu 19 triliun. Udah pasti negatif working capital. Ditambah utang jangka panjang 25,5 triliun. Berarti itu defisit neraca. Nah, free cash flow yang cuma 190 miliar itu bisa ngangkat nggak? Ternyata di dalam formulasi easy stock, formulasi yang menggunakan formulasi Benjamin Graham seperti ini, dia hasilnya negatif. Artinya di sini, apakah Anda mau meresikokan? Anda meresikokan membeli saham 150 atau katakan nggak usah lah, 100 Anda beli. Apakah dia bisa naik lagi ke 150? Tidak akan pernah kalau tidak digoreng. Artinya, pasar saham itu tidak bisa lepas dari pada investor-investor institusional, investor kakap atau yang disebut investor bandar. Baik, sampai sekarang kita sudah mencapai waktunya, sudah 1 jam lebih sedikit. Nanti kita akan lanjutkan di webinar berikutnya. Saya mohon izin, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam investasi.